Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita dalam bidang termodinamika. Di video yang sebelumnya saya sudah mengawali pertemuan awal dengan menjelaskan apa itu entropi. Di pertemuan yang sekarang kita akan melanjutkan beberapa proses penting tentang entropi, terutama kalau diterapkan pada gas ideal. Saya akan mengulang sedikit. Pada kajian yang sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil bahwa untuk proses reversible kita bisa menggantikan, kalau ada proses reversible yang sembarang dapat digantikan dengan dua proses adiabatik dan satu proses isotermik. Karena proses yang sembarang itu susah diurus, maka kita akan menggunakan proses-proses yang sudah kita kenal. Lalu bagaimana kalau kita memiliki sebuah siklus reversible yang sembarang? Nah, siklus reversible yang sembarang itu bisa diganti dengan n buah siklus Carnot. Nah, itulah kenapa siklus Carnot disebut siklus dasar yang paling penting, karena siklus Carnot itu adalah siklus yang paling mendekati reversible. Kenapa? Karena siklus Carnot memiliki dua proses isotermik dan dua proses adiabatik. Sedangkan proses interaksi termal, artinya kalor masuk dan kalor keluar, pada siklus Carnot terjadi pada proses isotermal. Jadi kalor masuk pada proses isotermal dan kalor keluar juga pada proses isotermal. Jadi kalau kalor masuk dan keluar pada proses isotermal, dapat dipastikan bahwa kalor masuk dan keluar terjadi pada proses kuasistatik. Jadi syarat reversible sudah dipenuhi. Nah, dari situ kita sudah mendapatkan hasil bahwa integral tertutup dari dq per t itu sama dengan 0. Ini sudah kita dapatkan hasil yang penting ini pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, apa itu dq per t? Kalau kita perhatikan sekali lagi, dq itu adalah diferensial yang tidak eksak. Harusnya kalau diferensial yang tidak eksak, integral tertutupnya itu tidak sama dengan 0. Tetapi di sini kita mendapatkan hasil integral tertutup ya untuk proses reversible dari dq per t sama dengan 0. Artinya dq per t itu tidak bisa tidak bisa dipandang sebagai dua variabel dq dan t, tidak bisa. Tapi ini dipandang sebagai satu kesatuan variabel. Oleh karena itu maka dq per t kemudian diberi istilah baru dalam termodinamika, namanya adalah ds, di mana s itu adalah entropi. Jadi untuk siklus reversible sembarang kita bisa dapatkan integral tertutup ds sama dengan 0. Ini hasil ini sudah kita buktikan pada kajian yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Bagaimana kalau kita memiliki sebuah siklus yang tidak reversible. Jadi kita akan bicara bagaimana kalau siklusnya itu tidak reversible. Jadi oleh karena itu maka saya akan membuktikannya seperti ini. Jadi kita lihat saja di sini ada reservoir kalor 1 ya, di mana suhunya adalah T1. Di sini ada reservoir kalor 2, suhunya adalah T2 dan T2 lebih kecil daripada T1 atau T1 lebih besar daripada T2. Nah, kalau membandingkan dua mesin itu tentu saja harus ada yang samanya. Jadi yang samanya adalah reservoir kalornya. Jadi kalau misalkan kita membandingkan dua mesin mobil, ya tentu saja harus diberi bahan bakar yang sama. Ya, jadi jangan membandingkan dua mesin mobil mau dibandingkan efisiensinya tetapi menggunakan bahan bakar yang berbeda. Ya, sama seperti ini. Kita mau lihat sapi A dengan sapi B itu mana yang lebih efisien sistem pencernaannya. Tentu saja sapi A dan sapi B harus diberi makanan yang sama.
Jadi kalau misalkan pertumbuhan sapi A ternyata lebih cepat daripada pertumbuhan sapi B dengan makanan yang sama, ya berarti kan kita bisa menganalisis tentang bagaimana mekanisme pencernaannya. Nah, tidak bisa kita membandingkan dua hal ya dengan perlakuan yang berbeda. Jadi sapi A diberi makanan yang berbeda dengan sapi B, kemudian dibandingkan, kan tidak boleh ya. Dalam riset hal yang semacam itu tidak boleh. Jadi kita sekarang memiliki dua RK, RK1 dan RK2. Nah, kita memiliki dua mesin. Yang pertama ini adalah mesin ini mesin yang Carnot. Yang ini adalah mesin yang non Carnot. Jadi sebut saja ini adalah mesin reversible, ini mesin yang non reversible. Nah, jadi kita akan membandingkan dua mesin ini, mesin reversible dengan mesin yang non reversible, tentu saja harus pada dua RK yang sama. Jadi mesin yang reversible ini ya mengambil kalor sebesar Q1, menghasilkan usaha sebesar W, ya ini adalah mesin kalor, dan kemudian kalor yang dibuang adalah selisih antara Q1 dengan W. Itu dari hukum kekekalan energi, dari hukum termodinamika yang pertama. Nah kemudian sekarang kita lihat mesin yang kedua, ini adalah mesin yang non Carnot. Jadi kalau non Carnot itu pasti irreversible atau tidak reversible. Nah, mesin yang non Carnot menghasilkan usaha yang sama sebesar W. Logikanya, kalau ini usahanya W, ini usahanya W, sedangkan mesin Carnot itu efisiensinya lebih besar daripada non Carnot, berarti ya bahan bakar yang dibutuhkan untuk yang non Carnot itu harus lebih besar. Sekali lagi, ini kita mau membandingkan. Jadi, ini yang kondisi yang akan dibikin samanya ada dua. Yang pertama, kondisi samanya adalah reservoir kalornya sama, RK1 dan RK2. Yang kedua, usaha yang dihasilkan adalah sama. Jadi karena usaha yang dihasilkan sama, sedangkan efisiensi yang Carnot itu lebih besar daripada non Carnot, dan itu sudah dibuktikan pada pertemuan yang sebelumnya, ya berarti kalau begitu logikanya mesin yang Carnot ini ya memerlukan bahan bakar yang lebih sedikit daripada yang non Carnot untuk menghasilkan usaha yang sama. Atau bisa dibalik, mesin yang non Carnot berarti memerlukan bahan bakar yang lebih banyak daripada mesin yang Carnot untuk menghasilkan usaha yang sama. Jadi kalau bahan bakar yang disuplai ke mesin Carnot sebut saja Q1 ya kalornya, maka yang disuplai ke mesin yang non Carnot tentu saja harus lebih besar. Sebut saja adalah Q1 aksen, di mana Q1 aksen itu adalah Q1 ditambah Q kecil. Nah, Q kecil ini adalah kalor ekstra yang harus diberikan kepada mesin non Carnot untuk menghasilkan usaha yang sama. Jadi ini harus diperhatikan sekali lagi. Di sini adalah Q aksen, ya Q aksen. Jadi Q aksen itu adalah Q1 ditambah dengan Q kecil. Jadi Q kecil itu adalah kalor ekstra yang harus diberikan kepada mesin yang non Carnot untuk menghasilkan usaha yang sama. Itu adalah konsekuensi daripada mesin yang non Carnot, karena dia itu efisiensinya selalu lebih kecil daripada mesin yang Carnot. Kenapa? Karena mesin yang non Carnot itu prosesnya tidak reversible, jadi ada efek disipasi dan pertukaran kalornya tidak berlangsung pada proses isotermal. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti siklus Stirling, siklus Sargent, siklus Diesel, itu adalah siklus-siklus yang non Carnot. Barangkali Anda sudah memahami itu ya pada pertemuan yang sebelumnya. Oleh karena itu, kalau misalkan mesin Carnot mengambil kalor Q1 menghasilkan usaha sebesar W, kemudian kalor yang dibuang adalah Q2 dan Q2 adalah Q1 dikurangi dengan W, selisihnya. Nah, otomatis yang ini yang non Carnot, kalau misalkan dia mengambil kalor Q1 aksen yang besarnya adalah Q1 ditambah dengan kalor ekstra, usaha yang dihasilkan sama-sama W, berarti Q2 aksennya berapa? Q2 aksennya tiada lain adalah yang ini kan, Q1 aksen dikurangi dengan W. Q1 aksen dikurangi dengan W. Sedangkan Q1 aksen besarnya adalah Q1 ditambah dengan Q kecil, yaitu kalor ekstra yang harus diberikan pada mesin yang non Carnot agar menghasilkan usaha yang sama. Nah, dikurangi dengan W. Nah, W-nya sama, diberi lambang oleh saya dengan lambang yang sama, karena usaha yang dihasilkan inginnya sama. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini Q1 ditambah dengan Q kecil dikurangi dengan W, Q1 dikurangi dengan W, ini dirubah W-nya ke sini ditambah Q kecil. Nah, Q1 dikurangi dengan W itu adalah Q2, yaitu kalori yang dibuang oleh mesin Carnot.
ke reservoir color 2, sehingga Q2 aksen besarnya jadi Q2 ditambah dengan Q. Nah, sekarang kita akan hitung. Kalau untuk yang Carnot ya, untuk yang Carnot kan kita sudah buktikan bahwa untuk satu siklus Carnot berlaku kan gini, Q1 ya dibagi dengan T1 ditambah dikurangi Q2 dibagi dengan T2 kan sama dengan 0. Ini untuk satu siklus Carnot. Ini untuk yang mesin Carnot. Ini untuk satu siklus Carnot. Karena apa? Siklus reversible itu dapat diganti oleh n buah siklus Carnot. Jadi untuk satu siklus Carnot berlaku ini. Dari mana ini? Ini kan dari efisiensi. Jadi efisiensi Carnot jangan lupa sama dengan 1 dikurangi T2 dibagi T1. Ini sudah saya buktikan sebelumnya. Sedangkan efisiensi secara umum itu adalah 1 min Q2 dibagi dengan Q1. Di mana Q2 itu kalori yang dibuang dan Q1 kalori yang disuplai ke dalam mesin. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita bisa lihat dari sini T2 per T1 kan sama dengan Q2 per Q1. Jadi ini bisa ditulis menjadi apa? Ini Q2 atau Q1, bisa juga begini, Q1 ya per T1 sama dengan Q2 per T2. Ini pakai tanda mutlak ya. Kemudian kita bisa pindahkan ruasnya jadi Q1 dikurangi T1 dibagi T1 dikurangi Q2 dibagi dengan T2 kan sama dengan 0. Jadi ini ya, hasil ini sudah kita dapat. Nah, kalau ada tanda mutlaknya seperti ini. Kalau dibuang tanda mutlaknya jadi Q1 ya dibuang karena Q1 itu adalah kalori masuk, dia itu sudah positif, jadi Q1 dibagi dengan T1. Nah, karena ini kalori yang dikeluarkan, harganya negatif, ini negatif kali negatif jadi positif. Jadi ini jadi Q2 per T2. Nah, ini sudah kita buktikan di pertemuan sebelumnya. Dan ini untuk satu siklus Carnot. Jadi kalau untuk N buah siklus Carnot kan berlaku apa? Berlaku Q1 per T1 ditambah Q2 per T2. Ini untuk satu siklus Carnot. Untuk yang berikutnya Q3 per T3 ditambah Q4 per T4 ya, dan seterusnya ya, dan ini kalau ditambah lebih banyak pun hasilnya tetap sama dengan 0. Karena apa? Ini 0, ini juga 0, ini juga yang berikutnya 0. Jadi kalau n buah siklus Carnot ya selalu 0. Akibatnya apa? Akibatnya ini bisa ditulis secara singkat dalam bentuk deret. Jadi sigma QI dibagi dengan TI, di mana I berjalan dari 1 sampai 2N. Saya sudah jelaskan bahwa N itu adalah jumlah siklus Carnot. Kalau N itu adalah jumlah siklus Carnot, satu siklus Carnot memiliki 2 proses isotermal. Ini dikalikan dengan 2. Tapi kalau misalkan di buku-buku termodinamika tidak pakai 2N, berarti N yang dimaksud itu adalah bukan siklus Carnot, tetapi jumlah proses isotermal. Nggak masalah. Ini akan sama dengan 0. Nah, ini untuk N buah siklus Carnot. Nah, kalau siklus Carnot yang jumlahnya tak berhingga, kecil-kecil ya, dan untuk menutupi sebuah luasan dari suatu siklus reversible yang sembarang, otomatis kan N-nya harus tak berhingga. Kalau tak berhingga, penjumlahannya itu tidak diskrit seperti ini. Dia akan berubah menjadi kontinu. Otomatis menjadi integral kan. Integral ini menjadi dq dibagi dengan T, ini sama dengan 0. Nah, ini hasil yang sangat bagus. dq per T ini saya sudah jelaskan tadi tidak bisa dipandang sebagai 2 variabel dq dengan T, tapi ini harus dipandang sebagai satu variabel yang namanya entropi. Nah, ini dapat diganti ya, dq per T itu sama dengan ds. Jadi kita bisa tulis integral tertutup dari ds sama dengan 0. Nah, ini untuk proses reversible yang sembarang. Jadi kita sudah sampai ke sini ya. Jadi entropi secara makro memang tidak agak sulit ya memahaminya. Nanti saya akan jelaskan entropi secara mikro untuk melihat aspek fisik supaya gampang memahami konsepnya. Tetapi secara makro menentukan entropi lebih mudah daripada secara mikro. Tetapi memahaminya secara mikro lebih mudah daripada secara makro. Nah, karena kita berbicara termodinamika, kita hanya berbicara besaran-besaran atau variabel secara makroskopik,
Jadi kita tidak akan terlalu dalam membahas entropi secara mikroskopik. Nah, sekarang kita akan buktikan bagaimana kalau prosesnya irreversible atau tidak reversible. Berarti kalau prosesnya tidak reversible, siklus yang digunakan adalah siklus yang non-Carnot. Nah, jadi untuk yang non-Carnot kita bisa lihat dari sini, ya dari sini sama hubungannya seperti tadi. Jadi Q1 aksen, ini kan suhunya sama-sama T1, ya, dikurangi dengan Q2 aksen dibagi dengan T2 kan harus sama 0. Hubungannya sama. Nah, sekarang kalau kita ingin menghasilkan usaha yang sama, Q1 aksen itu kan sama dengan apa ini? Kan sama dengan Q1 dibagi dengan T1 ditambah dengan kalor ekstra. Kalor ekstranya adalah Q kecil. Saya lambangkan Q kecil dikurangi dengan ini satu kesatuan, dikurangi dengan Q2 aksen tiada lain adalah Q2 ditambah dengan Q kecil, ya, dibagi dengan T2. Dan ini kan sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita bisa lihat dari sini bahwa Q1 dibagi dengan T1, ya kan, ditambah Q kecil dibagi dengan T1, kemudian ini dikalikan, ya, jadi Q2 dibagi Q2 dibagi dengan T2, kemudian dikurangi dengan ini Q dibagi dengan T2. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita bisa susun Q1 per T1 dikurangi ini Q2 per T2. Kan ini menjadi sama dengan ditambah Q-nya kita keluarkan aja, Q saja. Ini kan jadi 1/T1 dikurangi dengan 1/T2. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat, mohon maaf, kita kan belum tahu ini hasilnya apa. Kita belum tahu hasilnya berapa. Mohon maaf, ini hasilnya berapa saya belum tahu. Ini jadi tidak sama dengan 0. Ini belum tentu sama dengan 0. Jadi kalau yang Carnot, ya, Q1 per T1 dikurangi Q2 per T2 udah pasti sama dengan 0. Kalau yang ini kita belum tahu, makanya ini saya kasih lambang sama dengan titik-titik aja, titik-titik saja. Sekarang saya belum tahu hasilnya berapa. Ini saya belum tahu hasilnya berapa, jadi saya beri lambang titik-titik saja. Nah, sekarang yang jelas yang ini. Kalau Anda perhatikan yang ini, Q1 per T1 dikurangi Q2 per T2, ini kan sebetulnya untuk satu siklus Carnot. Yang ini sudah pasti sama dengan 0. Nah, yang ini, suku yang ini kan belum pasti, ya. Sekarang kita lihat kita analisis secara matematika. Anda lihat ini, kan T2 itu lebih kecil daripada T1. Jadi kalau kita punya pecahan seperti ini, ya. Misalkan contoh seperti ini, 1/4 dikurangi dengan 1/2. Nah, ini kan 1/4 dikurangi 1/2. Kan hasilnya sama dengan -1/2. Jadi kalau pecahan bagian ini lebih kecil daripada ini, itu pasti hasilnya negatif. Nah, ini kan T2 lebih kecil daripada T1. Berarti 1/T1 dikurangi 1/T2, hasilnya yang ini pasti negatif. Negatif, ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita ini saya baru berbicara untuk satu, ya, untuk satu siklus Carnot, untuk satu siklus Carnot. Jadi kalau untuk n buah siklus Carnot, berarti kan untuk n buah siklus bisa ini kan ada T3, ada T4, ada T5 sama seperti yang tadi. Ini juga ada Q3, ada Q4, ada T3, ada T4 dan seterusnya, ya. Ini kan untuk satu saja. Tapi untuk satu saja kita sudah dapat hasilnya ini sama dengan negatif. Berarti artinya kalau ada n buah siklus yang non Carnot dijumlahkan, ya, ininya Q1 aksen per T1, Q2 aksen per T2 dijumlahkan, ditambah lagi nanti dengan Q3 aksen per T3 ditambah Q4 aksen per T4 dan seterusnya. Dan ini hasilnya pasti akan sama dengan negatif. Oleh karena itu dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa integral tertutup
dari deki per T untuk yang non Carnot itu pasti lebih kecil dari lebih kecil dari 0, atau biasanya dalam termodinamika ditulis lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, inilah beda hasilnya. Jadi Anda sekarang bisa lihat logikanya ya. Kalau untuk yang Carnot, Q1 per T1 dikurangi Q2 per T2 tanda mutlaknya itu sudah pasti sama dengan 0. Tapi untuk yang non Carnot ternyata hasilnya sama dengan negatif. Gara-gara apa? Gara-gara ada kalor ekstra yang ditambahkan kepada mesin yang non Carnot untuk menghasilkan usaha yang sama. Jadi sampai di sini kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Jadi sekarang kita bisa membandingkan kalau untuk yang Carnot ya, mesin siklus Carnot, kita tahu bahwa siklus reversible yang terdiri dari n buah Carnot, kita dapatkan hasilnya dq per T sama dengan 0. Ini untuk yang reversible. Berarti ini yang non reversible. Jadi ini untuk Carnot, ini yang non Carnot. Sekali lagi saya ambil kesimpulan supaya Anda mengerti. Jadi kalau ada siklus reversible yang sembarang dapat diganti n buah siklus Carnot. Maka hasilnya ini. Jadi kalau ada siklus non reversible yang sembarang, itu ternyata hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil yang sangat berbeda. Kalau ini sama dengan 0, ini lebih kecil dari 0. Nah, berdasarkan ini ya, Anda sekarang bisa membandingkan siklus reversible sembarang dengan siklus non reversible yang sembarang. Nah, sekarang tinjauan kita sampai di sini baru tinjauan secara makroskopik. Jadi kita paham bahwa entropi itu ada kaitannya dengan kalor yang masuk pada suatu sistem dan kaitannya dengan suhu sistem. Tapi tidak bisa dipandang sebagai dua variabel, tapi dapat dipandang sebagai satu keadaan yang itu disebut entropi. Kenapa harus ada besaran fisika yang berdiri sendiri? Karena apa? Kalau dq dibagi dengan T itu kan jelas tidak eksak. Tetapi ketika dq dibagi dengan T dipandang sebagai satu besaran fisika yang hadir tersendiri yang bernama entropi, kita bisa menyatakan bahwa diferensial dari entropi itu kan sama dengan diferensial yang eksak, dengan syarat entropi itu merupakan suatu fungsi keadaan. Jadi kita sudah membuktikan sampai di sini bahwa entropi adalah suatu fungsi keadaan dan diferensialnya bersifat eksak. Nah, makanya seperti sering disebut dengan faktor pengintegrasi. Itu gara-gara ada seperti yang menyebabkan dq per T menjadi seperti ini. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana memahami entropi secara mikroskopik. Nah, ada seorang ahli fisika namanya Boltzmann. Beliau mengatakan bahwa entropi ini sama dengan konstanta Boltzmann dikalikan dengan ln P. Nah, ini pembuktiannya mungkin tidak bisa di sini, tetapi saya akan menjelaskan pemahamannya untuk memberikan ilustrasi yang lebih dalam tentang pengertian entropi. Karena pembuktian ini tentu saja memerlukan matematika yang lebih khusus, dan nanti kita akan bicarakan ini di kuliah fisika statistik, di kuliah lebih lanjut lagi. Sekarang saya akan menjelaskan pemahaman fisiknya saja. Nah, di sini ada PP itu adalah probability atau peluang. Peluang apa? Nah, supaya lebih gampang begini, saya kasih ilustrasi begini. Ada sebuah keluarga misalkan ya, rumahnya tipe 21. Nah, dalam sebuah keluarga itu misalnya ya, anaknya ada 8 misalnya ya. Nah, tipe 21 ya bisa dibayangkan kan, satu kamar tidur, satu ruang tamu, satu dapur ya barangkali ya, seperti itu ya. Nah, kamar tidurnya kan cuma satu. Di situ kan ada ayah dengan ibu, kemudian ada anak 8. Berarti kan jumlah keluarganya ada 10. Nah, kalau kamarnya cuma satu, yang mau tidur 10 orang, coba Anda bayangkan. Kan tidak mungkin setiap orang yang mau tidur mengambil posisi yang sembarangan. Artinya dia itu harus teratur. Misalkan kalau kepalanya menghadap ke selatan, semua harus ke selatan. Kalau ke timur, semua harus ke timur. Kalau ke barat, semua harus ke barat. Ini ilustrasi supaya mudah ya. Nanti saya akan cerita pada gas misalnya. Jadi peluang untuk mendapatkan orang di kamar itu yang rumahnya tipe 21 ya,
tidur dengan kepala menghadap ke selatan, tentu saja sangat besar ya, peluangnya sangat kecil ya. Kenapa? Karena kan di kamar itu orang tidak bisa sembarang. Jadi tidak bisa ada yang kepalanya menghadap ke selatan, ke timur, ke barat, ke utara, tidak bisa. Kalau ke selatan semua ke selatan, kalau ke barat semua ke barat. Jadi peluang untuk mendapatkan orang dengan tidur ya kepala menghadap ke selatan itu jadi sangat sangat kecil peluangnya. Nah, jadi probability itu berhubungan dengan disorder. Jadi suatu sistem yang teratur probability-nya akan sangat kecil. Suatu sistem yang tidak teratur probability-nya akan sangat besar. Nah, saya ambil contoh yang sederhana. Misalkan sekarang ada orang yang rumahnya besar, tipe 200 misalkan. Nah, orang di rumah itu cuma ada 2 anak, misalkan dengan 2 orang tua ya, jadi 4 anggota keluarganya 4. Nah kan mereka punya kamar sendiri-sendiri. Tiap hari kalau mereka mau menghadap tempat tidurnya mau mengarah ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara, itu kan bebas. Jadi kalau misalkan luasnya lebih besar, maka orang lebih bebas untuk memiliki posisi tidur kemana saja. Beda dengan yang rumahnya kecil. Jadi sama ya, kalau di kondisi seperti itu berarti kan peluang untuk mendapatkan orang dengan tidur menghadap ke barat atau ke utara atau ke selatan kan lebih besar. Jadi semakin teratur suatu sistem itu semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan setiap molekul memiliki kecepatan tertentu misalkan. Tapi semakin besar volume suatu sistem ya ternyata peluang untuk mendapatkan molekul dengan kecepatan tertentu ya semakin besar. Jadi artinya bahwa peluang itu ya berbanding lurus dengan disorder. Jadi disorder itu ketidakteraturan. Semakin tidak teratur peluangnya semakin besar. Semakin teratur maka peluangnya semakin kecil. Oke, sekarang kita punya gas dalam sebuah ruang tertentu ya. Jumlah gasnya misalkan sama, ada ini 1 mol, ini 1 mol. Nah, yang satu volumenya kecil, yang satu volumenya besar. Otomatis yang volumenya kecil ya, gas itu lebih teratur ya. Beda dengan volumenya besar. Gas kan lebih sembarang. Artinya peluang untuk mendapatkan molekul gas dengan kecepatan tertentu, arahnya tertentu di volume yang kecil kan sebetulnya lebih kecil daripada di volume yang besar. Nah, ini saja barangkali sekilas tentang entropi dikaitkan dengan peluang. Jadi peluang ada kaitannya dengan teratur atau tidak teratur. Nah, nanti teori ini akan diterapkan pada sistem. Misalkan saya ambil contoh sederhana. Saya punya bahan misalkan. Bahan ini sebelum dimagnetisasi dipol-dipolnya misalkan arahnya seperti ini, sembarang seperti ini, arahnya kan sembarang. Ini arah dipol magnetnya seperti ini. Oke, tentang dipol magnet Anda sudah belajar di fisika dasar. Nah, sekarang bahan ini kemudian saya masukkan ke dalam, kalau ini kan medan magnetnya sama dengan 0 ya. Sekarang saya masukkan ke suatu ruang dengan medan magnet yang tidak sama dengan 0. Berarti di sini ada medan magnet ya. Nah, kita tahu bahwa ketika ada suatu momen dipol magnet diletakkan dalam medan magnet, ya, maka dia akan dirotasi sehingga timbul vektor baru. Nah, ini momen dipol magnet dikalikan dicross dengan medan magnet sehingga timbul Nah, ini artinya apa? Momen dipol magnet itu dirotasi oleh medan magnet. Ketika dirotasi, otomatis dia akan menjadi teratur. Misalkan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini apa? Ini adalah orientasi momen dipolnya. Ya. Jadi kalau misalkan peluang untuk mendapatkan molekul dengan orientasi momen dipol ke arah selatan misalkan, di sini itu lebih besar. Kenapa? Karena ini tidak teratur. Tapi kalau peluang untuk mendapatkan momen dipol magnet arah ke selatan pada ini sudah teratur, ini kan sangat kecil. Makin tidak teratur peluangnya makin besar, makin teratur peluangnya makin kecil. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kita punya bahan magnet seperti ini, kita kasih suhu, artinya suhunya diperbesar. Ternyata ketika suhu diperbesar, ya, orientasi momen dipol ini akan kembali seperti ini. Jadi bagaimana meningkatkan suhu ini kan otomatis dikasih kalor, dikasih sejumlah kalor. Nah, dikasih sejumlah kalor kan dia punya suhu tertentu. Nah, otomatis dQ ya per T ini kan menjadi sama dengan entropi. Nah, jadi
entropi keadaan sistem yang ini dengan entropi keadaan sistem yang ini menjadi berbeda. Oleh karena itu maka entropi itu ya menjelaskan keadaan suatu sistem. Ini bisa diterapkan pada berbagai keadaan. Bisa diterapkan pada sistem paramagnetik, bisa diterapkan pada sistem diamagnetik, bisa diterapkan pada sistem dielektrik. Jadi dalam pelaksanaannya, dalam penerapannya tentu saja sangat luas sekali. Nah, inilah barangkali yang bisa saya jelaskan sementara untuk memperkokoh pemahaman Anda tentang entropi. Jadi entropi secara makro memang susah untuk dipahami, tetapi secara makro sangat mudah untuk mengukurnya. Tetapi secara mikro entropi menjadi sangat mudah dipahami, ya. Secara mikro menjadi sulit untuk mengukurnya. Itulah kelebihannya. Kenapa mesti kuliah termodinamika dan kenapa Anda mesti kuliah fisika statistik? Artinya sesuatu yang tidak bisa diatasi secara termo bisa diatasi dengan sudut pandang fisika statistik. Sesuatu yang tidak bisa diatasi secara statistik bisa didekati dengan sudut pandang termo. Itulah kenapa mata kuliah itu menjadi saling melengkapi sebetulnya. Tidak ada yang satu lebih super daripada yang lain. Nah, sampai di sini saya sudah menjelaskan entropi baik secara makroskopik maupun secara mikroskopik. Nah, silakan Anda mengembangkan pemahaman Anda untuk melihat penerapan entropi pada berbagai kasus fenomena fisik yang lebih luas lagi. Jadi baik secara mekanik, secara magnetik, secara elektrik, bahkan mungkin secara optik ya. Apalagi mereka yang berkecimpung dalam dunia material, misalkan material elektronik, semikonduktor dan lain-lain, itu kan sangat penting sekali memahami konsep entropi secara luas. Tetapi di sini saya baru menjelaskan konsep entropi dari sisi dasarnya saja. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.